Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Teknologi Sistem Informasi di Perusahaan Dean Fotografi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Rizki dan rekan saya. Saya Haris Irawan. Oke, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Haris Irawan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di materi pertama ada latar belakang dan fotografi. Dan fotografi adalah sebuah foto studio yang berada di Perum Rabani Munjul, Garut, Jawa Barat. Dan fotografi ini mengembangkan bisnisnya secara bertahap dari mulai nasional hingga internasional. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mengembangkan website dengan berbahasa Inggris dan juga mengiklankan di beberapa platform. Dan fotografi juga sering menerima siswa-siswi sekolah mana saja untuk melakukan praktek kerja lapangan atau PKL dengan tujuan mengenalkan dan mengajarkan dunia fotografi dari mulai cara pengoperasian kamera, pengambilan gambar, dan pengeditan hasil foto guna mempercantik hasilnya. Tidak hanya itu, dan fotografi juga sering mengajak siswa-siswi yang sedang melakukan PKL ke acara seperti wedding, pre-wedding, untuk mengasah kemampuan dan mental para siswa-siswi yang akan berguna untuk masa depannya. Dan selanjutnya ada definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya ada manfaat informasi di Dean Fotografi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan. Sistem informasi dapat mempermudah proses pemesanan di Dean Fotografi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pemesanan dapat berkurang. Misalnya, dengan menggunakan sistem informasi berbasis web, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online dan memantau status pemesanan secara real time. Yang kedua, kualitas pelayanan. Sistem informasi dapat membantu dalam mengelola data pelanggan dan transaksi lebih efektif. Misalnya dengan menggunakan sistem informasi, Dean Fotografi dapat memantau riwayat pemesanan dan status pembayaran pelanggan dengan lebih mudah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas foto. Sistem informasi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas foto yang dihasilkan. Misalnya dengan menggunakan sistem informasi, Dean Fotografi dapat memantau dan mengolah proses pengambilan foto secara efektif sehingga kualitas foto yang dihasilkan dapat meningkat. Yang keempat, meningkatkan kemudahan pemesanan. Sistem informasi dapat membantu dalam meningkatkan kemudahan pemesanan studio foto. Misalnya, dengan menggunakan sistem informasi, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online dan memantau status pemesanan secara real time, sehingga proses pemesanan dapat lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya ada analisis teknologi sistem informasi dan fotografi. Analisis sistem dan sistem informasi pada dan fotografi terkait dengan kebutuhan komunikasi yang semakin berkembang dan semakin canggih. Maka dan fotografi yang bergerak dalam dunia fotografi mempunyai peran penting dalam memajukan teknologi informasi. Untuk dapat merancang sistem kerja yang baik, seorang perancang kerja harus dapat menguasai dan mengendalikan faktor-faktor yang membentuk sistem kerja. Faktor-faktor tersebut bila dilihat dalam kelompok besarnya terdiri atas pekerja,
mesin, peralatan, serta lingkungan. Kerja merupakan suatu sistem, karena dalam pelaksanaannya melibatkan komponen-komponen pendukung dan analisa terhadap objek kerja yang dilaksanakan, di mana terdapat keterkaitan, saling mendukung, dan mempengaruhi antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada produk sistem informasi dan fotografi. Yang pertama ada website dan fotografi. Di dalamnya terdapat beberapa fitur yang berguna bagi calon pelanggan yang memasuki website tersebut. Yang pertama ada portofolio. Ketika masuk ke website dan fotografi akan langsung diperlihatkan portofolio dari Dian Fotografi sebagai contoh hasil dari tim Dian Fotografi. Yang kedua, galeri. Fitur ini memperlihatkan hasil pemotretan dari Dian Fotografi yang di dalamnya terdapat foto wedding, prewedding, engagement, studio, dan seremonial sebelum wedding. Yang ketiga, video. Di dalamnya terdapat video-video yang diambil dari momen-momen ketika sedang memotret wedding, prewedding, atau acara lainnya yang sudah dibuat sinematik. Yang keempat, price list. Fitur ini untuk memudahkan pelanggan mengetahui perihal konsep dan harga yang sesuai dengan keinginan hati pelanggan. Yang kelima, review. Fitur ini berisi tentang ungkapan para pelanggan untuk Dian Fotografi, seperti ungkapan terima kasih, harapan, dan doa untuk Dian Fotografi. Yang keenam, fact. Berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan dan menyediakan jawaban atau solusi untuk pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, about us. Halaman ini menjelaskan tentang latar belakang Dian Fotografi. Pada halaman ini dijelaskan awal mula Dian Fotografi berdiri, bagaimana struktur Dian Fotografi, dan sosial media Dian Fotografi yang digunakan. Produk Dian Fotografi yang kedua yaitu sistem pemesanan dan penjadwalan. Pada sistem pemesanan dan penjadwalan ini merupakan bagian yang tidak kalah penting dan bermanfaat, yaitu diantaranya yang pertama, modul pemesanan online. Memungkinkan pelanggan memesan sesi foto melalui website atau aplikasi studio foto. Yang kedua, sistem penjadwalan. Mengelola jadwal sesi foto termasuk mencatat informasi pemesanan, mengalokasikan waktu untuk fotografer, dan melacak pembayaran. Yang ketiga, kalender online. Memberikan tampilan ketersediaan waktu sesi foto bagi pelanggan untuk memesan secara online. Terus ada pemberitahuan otomatis. Mengirimkan email atau SMS mengingat kepada pelanggan tentang sesi foto mereka yang akan datang. Produk yang selanjutnya, sistem pengolahan foto. Tentunya sistem pengolahan foto berperan penting dalam sistem informasi pada perusahaan dan fotografi. Karena dengan adanya sistem pengolahan foto akan dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu pengolahannya. Di antaranya ada transfer foto, mentransfer foto yang diambil dari kamera komputer untuk diedit. Terus perangkat lunak pengeditan foto digunakan untuk mengedit, menyempurnakan, dan meretouch foto. Terus ada penyimpanan foto. Penyimpanan foto yang telah diedit dalam format digital yang aman. Terus ada galeri online. Memberikan akses kepada pelanggan untuk melihat dan memilih foto mereka. Terus produk dan fotografi yang selanjutnya, sistem pembayaran. Sistem pembayaran di perusahaan dan fotografi tentunya bisa digunakan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, pembayaran online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk membayar sesi foto mereka secara online melalui website atau aplikasi studio foto. Yang kedua, pembayaran tunai. Pelanggan dapat membayar sesi foto mereka secara tunai di studio foto. Yang ketiga, pembayaran dengan kartu kredit. Pelanggan dapat membayar sesi foto mereka
dengan kartu kredit di studio foto. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Haris yang telah menjelaskan sedikit banyaknya dari materi yang pertama. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sendiri oleh saya. Nah, tentunya penerapan sistem informasi seperti website dan fotografi, sistem pemesanan dan penjadwalan, sistem pengolahan foto, dan sistem pembayaran di perusahaan dan fotografi dapat membawa banyak manfaat, namun juga dapat menimbulkan beberapa resiko. Berikut akan sedikit saya jelaskan resiko yang dapat muncul di perusahaan dan fotografi beserta manajemen resikonya. Yang pertama ada risiko keamanan data, yaitu kebocoran data pelanggan seperti informasi pribadi dan foto dapat diakses, dapat diretas atau dicuri dari sistem informasi. Yang kedua, serangan cyber. Sistem informasi dapat menjadi target serangan cyber seperti malware, ransomware, atau phishing yang dapat mengganggu operasi bisnis dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, kehilangan data. Data penting dapat hilang karena kerusakan hardware, software, atau human error. Yang selanjutnya, manajemen resiko yang dapat diterapkan. Yang pertama, menerapkan kontrol keamanan yang kuat. Gunakan firewall, enkripsi data, dan kontrol akses untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah. Yang kedua, melakukan edukasi dan pelatihan keamanan kepada staf. Pastikan staf memahami risiko keamanan cyber dan bagaimana cara melindungi data dari sistem. Yang ketiga, membuat rencana pemulihan bencana. Memiliki rencana untuk memulihkan data dan sistem jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Untuk yang kedua, risiko kesalahan sistem. Berikut adalah risikonya. Yang pertama, kesalahan software. Bug atau glitch dalam software dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan benar, yang dapat mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan kerugian finansial. Yang kedua, ketidakcocokan hardware. Hardware yang tidak kompatibel dalam software dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan benar. Yang ketiga, kesalahan manusia atau human error. Kesalahan input data oleh staf dapat menyebabkan informasi yang salah atau tidak akurat dalam sistem. Untuk manajemen risikonya, yang pertama yaitu melakukan pengujian software secara menyeluruh. Pastikan software diuji secara menyeluruh sebelum diimplementasikan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug. Yang kedua, memastikan kompatibilitas hardware. Pastikan hardware kompatibel dan dengan software yang akan digunakan. Yang ketiga, menerapkan kontrol kualitas data. Pastikan staf mengikuti prosedur yang benar saat memasukkan data ke dalam sistem. Untuk resiko yang ketiga yaitu resiko ketidakpuasan pelanggan. Sistem yang sulit digunakan dapat membuat pelanggan frustasi dan enggan menggunakannya. Yang kedua, kesalahan dalam pemesanan atau pembayaran. Kesalahan dalam sistem dapat menyebabkan kesalahan dalam pemesanan atau pembayaran yang dapat membuat pelanggan marah dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sistem yang tidak fleksibel mungkin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggan, yang dapat menyebabkan mereka beralih ke pesaing. Untuk manajemen risikonya yang dapat diterapkan yaitu melibatkan pelanggan dalam proses desain dan pengembangan sistem. Dapatkan masukan dari pelanggan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, menguji sistem dengan pengguna nyata. Uji sistem dengan pengguna nyata untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan frustasi. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelanggan. Pastikan pelanggan memiliki pelatihan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menggunakan sistem dengan mudah. Untuk risiko yang selanjutnya yaitu keempat ada risiko biaya. Risiko biaya yang pertama yaitu biaya implementasi yang tinggi. Biaya implementasi sistem informasi dapat tinggi, terutama untuk sistem yang kompleks.
Yang kedua, biaya pemeliharaan yang berkelanjutan. Sistem informasi memerlukan pemeliharaan dan pembaruan yang berkelanjutan yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Yang ketiga, biaya pelatihan staf. Staf perlu dilatih untuk menggunakan sistem baru yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Untuk manajemen risiko yang dapat diterapkannya yaitu membuat anggaran yang realistis. Pastikan Anda memiliki anggaran yang realistis untuk mengimplementasi pemeliharaan dan pemilihan staf. Untuk yang kedua, mencari solusi yang hemat biaya. Cari solusi yang hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas atau fungsional. Yang ketiga, mengevaluasi manfaat dan biaya. Pastikan manfaat penerapan sistem informasi lebih besar daripada biayanya. Untuk yang selanjutnya, ada resiko ketergantungan pada vendor. Yang pertama, ketergantungan pada vendor tunggal. Jika Anda bergantung pada vendor tunggal untuk sistem informasi Anda mungkin terjebak dengan harga tinggi atau layanan yang buruk. Kedua, kurangnya kontrol. Mungkin memiliki kontrol yang lebih sedikit atas sistem informasi Anda jika Anda bergantung pada vendor. Yang ketiga, kesulitan dalam beralih vendor. Beralih ke vendor baru bisa mahal dan memakan waktu. Untuk manajemen risiko yang dapat diterapkannya yaitu yang pertama, pilih vendor yang memiliki reputasi baik. Pilih vendor yang memiliki reputasi baik dan pengalaman dalam menyediakan solusi serupa. Yang kedua, negosiasikan kontrak yang jelas. Pastikan kontrak yang Anda gunakan dengan vendor jelas dan melindungi kepentingan Anda. Yang ketiga, kembangkan rencana transisi. Kembangkan rencana transisi untuk beralih ke vendor baru jika diperlukan. Penerapan sistem informasi di bidang fotografi dapat membawa banyak manfaat, namun penting untuk menyadari dan mengelola risiko yang terkait dengan penerapannya. Dengan manajemen risiko yang tepat dan fotografi dapat memaksimalkan manfaat sistem informasi sambil meminimalkan risikonya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin untuk selanjutnya kami akan menarik kesimpulan. Mungkin untuk kesimpulannya, Dian Fotografi merupakan studio fotografi yang sedang mengembangkan bisnisnya baik di dalam negeri maupun internasional. Perusahaan saat ini menggunakan situs web untuk menampilkan portofolio, galeri, harga, ulasan, dan informasi tentang kami. Ia juga menggunakan sistem penjadwalan untuk pengelolaan pemesanan dan sistem pembayaran untuk memproses transaksi. Perusahaan telah mengidentifikasi beberapa manfaat penggunaan sistem informasi termasuk peningkatan efisiensi dan pemberian layanan, peningkatan kualitas layanan, kualitas foto ditingkatkan, kemudian pemesanan yang lebih besar. Namun ada juga beberapa resiko yang terkait dengan penggunaan sistem informasi seperti risiko keamanan data, risiko kesalahan sistem, risiko ketidakpuasan pelanggan, risiko biaya, risiko ketergantungan vendor. Oke, baik. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.